Syukurlah Om baik-baik saja. Walaupun kamu sering membuat aku kesal dan sikapmu sangat menyebalkan. Tapi aku tidak ingin kehilangan orang sepertimu. Rahel berkata sambil menangis terisak-isak di pelukan Maxime. Malam ini Maxime dan Rahel masih saling berpelukan satu sama lain, menumpahkan semua perasaan yang mereka miliki. Mereka sangat bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Dunia serasa milik berdua. Yang lainnya pada ngungsi ke planet Mars. Sampai mereka sama sekali tidak menyadari dengan ketidakberadaan Boy di sana. Karena Boy memutuskan segera keluar dari gedung, dia tidak ingin menjadi nyamuk di antara mereka. Tentu saja aku harus hidup. Walaupun kamu cerewet dan kadang membuat kepalaku pusing. Tapi aku sangat berharap kita bisa terus hidup bersama, selamanya. Jawab Maxime sambil mengeratkan pelukannya pada Rahel. Perkataan Maxime memang terkesan sangat menyebalkan bagi Rahel. Tapi kalimat terakhir yang Maxime ucapkan membuat Rahel nampak tertegun. Apakah itu artinya Maxime ingin menjadikan Rahel sebagai pendamping hidupnya untuk selamanya? Maxime membuang nafas sebentar, kemudian dia melepaskan pelukan. Lalu memandangi Rahel dengan tatapan yang begitu mendalam. Aku sangat mencintaimu, Rahel. Sangat mencintaimu. Aku ingin menua bersama kamu. Aku ingin kita menjadi sepasang suami istri sungguhan. Aku bertahan hidup karena aku ingin menepati janjiku padamu kalau aku akan pulang dan aku ingin mendengarkan jawaban darimu secara langsung. Mata Rahel nampak berkaca-kaca. Sungguh dia tidak menyangka seorang Maxime Keano, seorang pria yang selalu bersikap arogan kepadanya, untuk pertama kalinya Maxime bersikap romantis kepadanya. Dari sorot matanya, Rahel sangat tahu bahwa Maxime mengatakannya dengan penuh kesungguhan hati. Aku sudah tahu semuanya dari Alexa. Ternyata Alvin adalah orang yang sudah membunuh ayahku. Bahkan dia juga yang sudah membunuh orang tua Om. Dia sangat kejam, sampai Elsa pun menjadi korban kejahatannya. Rahel berkata sambil menitikkan air matanya. Kemudian Rahel meneruskan perkataannya. Tapi jangan marah pada Alexa, Om. Alexa hanya ingin aku tahu tentang pengorbanan yang telah Om lakukan untukku. Tanpa Om bilang cinta pun, seharusnya aku menyadarinya bahwa selama ini Om sedang berusaha untuk melindungi aku dari Alvin. Maxime hanya tersenyum samar, tentu saja dia tidak akan marah kepada Alexa. Justru dia sangat berterima kasih kepada Alexa, karena Alexa sudah mau menjelaskan semuanya kepada Rahel. Sehingga Rahel kini tahu seberapa besar cinta yang dia rasakan terhadap gadis itu. Rahel menghirup nafas dalam-dalam, kemudian dia menghembuskan nafasnya dengan pelan. Sudah saatnya dia memberikan jawaban kepada Maxime. Aku juga sangat mencintaimu, Om. Aku ingin hidup denganmu selamanya. Jawaban dari Rahel membuat hati Maxime berbunga-bunga. Pria itu tersenyum penuh rasa bahagia. Seakan-akan dia merasa bahwa dia adalah pria yang paling bahagia di dunia ini. Sampai dia tidak mempedulikan dengan rasa sakit pada bagian lengannya. Begitu pula dengan Rahel, gadis itu ikut tersenyum. Walaupun keduanya nampak salah tingkah. Walaupun sangat disayangkan karena mereka saling mengungkapkan perasaan harus di sebuah gedung tua yang gelap, bukan di tempat romantis. Sementara itu di luar gedung, terlihat Boy yang ingin berjalan mendekati Alexa, tapi dia tiba-tiba mengurungkan niatnya ketika dia melihat ada seorang pria yang sedang berjalan mendekati Alexa. Jika melihat dari penampilannya, pria tersebut bukan orang sembarangan. Pastinya berasal dari keluarga kaya raya. Tiba-tiba muncul berbagai pertanyaan di benak Boy sambil memandangi mereka dari kejauhan. Siapakah pria itu? Mengapa mereka terlihat begitu akrab? Ada hubungan apa di antara mereka berdua?
Boy pun menggelengkan kepalanya. Seharusnya dia tidak boleh lancang. Dia harus menyadari betul dirinya siapa. Dia tidak boleh memiliki rasa keingintahuan apapun tentang Alexa. Alexa mau dekat dengan pria manapun sama sekali bukan urusannya. Boy. Sebuah sapaan membuat Boy sedikit terkejut, kemudian dia segera membalikkan badannya. Rupanya di sana ada ayahnya Alexa, Tuan Edwin. Tuan. Boy segera membalas sapaan Tuan Edwin sambil sedikit membungkukkan badannya sebagai pertanda hormat. Tuan Edwin yang baru saja keluar dari mobil, dia segera berjalan mendekati Boy. Kemudian pria itu pun tersenyum sambil menepuk-nepuk pundak Boy. Sudah lama kita tidak bertemu. Padahal saya sangat tahu sekali bagaimana dirimu waktu kecil. Kamu dari kecil sangat pekerja keras dan disiplin. Bahkan kamu sering menjaga Maxime dan Alexa. Boy memang diadopsi dari kecil oleh Nenek Margareta. Alexa sudah kehilangan ibunya ketika dia masih kecil, bahkan Alexa pun sudah tidak memiliki nenek, adiknya Nenek Margareta sudah lama meninggal. Nenek Margareta sudah menganggap Alexa seperti cucunya sendiri. Sehingga kalau Tuan Edwin ada urusan bisnis di luar negeri, dia sering menitipkan Alexa ke Nenek Margareta. Karena itulah Boy yang usianya lebih tua 3 tahun dari Maxime dan lebih tua 8 tahun dari Alexa, dia sering ditugaskan untuk menjaga mereka berdua. Padahal dulu Tuan Edwin pernah mempekerjakan babysitter untuk menjaga Alexa, tapi setiap kali waktu liburan sekolah tiba atau Tuan Edwin ada urusan bisnis ke luar negeri, Alexa selalu merengek ingin tinggal di rumah Nenek Margareta untuk sementara. Boy hanya tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. Sebagai seorang asisten yang profesional, tentu saja dia sangat menyadari betul dengan statusnya di keluarga Kaano. Dia harus menjaga batasan dan selalu bersikap profesional. Oh iya, Maxime di mana? Bagaimana keadaannya? Tanya Tuan Edwin kepada Boy. Tuan Edwin datang ke sana untuk menjemput Alexa pulang, sehingga dia sudah tahu tentang masalah yang dialami oleh Maxime dari Alexa. Tuan Maxime baik-baik saja, Tuan. Jawab Boy. Tuan Edwin pun sangat bernafas lega setelah mendengar jawaban dari Boy. Syukurlah kalau Maxime baik-baik saja. Tuan Edwin pun tidak sengaja menoleh ke arah Alexa yang sedang berbicara berdua dengan seorang pria. Kemudian Tuan Edwin pun tersenyum, sepertinya dia ingin meminta pendapat kepada Boy. Boy. Ya, Tuan. Kamu kan sudah lama kenal dengan Alexa. Pasti kamu sedikit tahu tipe pria yang Alexa sukai. Menurutmu apakah Alexa akan bersedia jika dijodohkan dengan Eric? Tanya Tuan Edwin kepada Boy. Eric adalah pria yang saat ini sedang berbicara dengan Alexa. Dia adalah anak dari sahabat Tuan Edwin. Memang sedari dulu Eric memiliki ketertarikan terhadap Alexa. Boy hanya diam. Mungkin karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Bahkan dia pun sama sekali tidak tahu perasaan apa yang dia rasakan terhadap Alexa. Yang pasti gadis itu selalu membuatnya salah tingkah.